Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh dan jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai statistika, yaitu khususnya pada penyajian dan ukuran pemusatan data kelompok. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai data tunggal, di mana data yang disajikan secara satu persatu seperti berikut ini. Nah, ini adalah data berat badan dari 30 balita yang datang ke posyandu. Seandainya datanya hanya sedikit, misalkan 10 data atau 15 data, itu masih bisa disajikan dalam data tunggal ya. Nah, namun bagaimana jika datanya seperti ini? Data yang terdiri dari 30 atau bahkan lebih dari 30 data. Nah, itu sebaiknya disajikan dalam data kelompok. Nah, coba kalian bandingkan data tunggal yang ini dalam bentuk seperti ini dengan data yang dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini masih data yang sama, hanya saja ini disajikan secara satu persatu dan ini disajikan dalam beberapa kelas interval. Nah, data yang disajikan dalam tabel seperti ini dia dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi, di mana distribusi ini dia merupakan sebaran ya. Nah, kita bandingkan data dalam penyajian satu persatu seperti ini dengan data yang sudah dalam bentuk tabel seperti ini, tentunya akan lebih mudah ditangkap, yaitu data yang sudah dalam bentuk tabel seperti ini ya. Dia akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Nah, misalkan kita akan melihat paling banyak berat badan balita itu pada kisaran berapa. Nah, jika kita melihat pada data yang disajikan seperti ini, dia akan lebih sulit ya untuk dianalisis. Sedangkan jika datanya sudah dalam bentuk tabel seperti ini, dia akan lebih mudah dicari. Untuk balita yang mempunyai kisaran berat badan terbanyak itu dia ada yang 10 ya, ada 10 balita dengan kisaran berat badan yaitu 7-8 kg. Nah, dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, dia juga akan lebih memudahkan dalam proses penganalisisan. Berbeda dengan data yang disajikan secara seperti ini ya, dia akan lebih sulit dalam proses penganalisisannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nih, bagaimana sih langkah-langkahnya dalam menentukan data seperti ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, langsung saja ini ada penyajian data kelompok. Langkah-langkah penyajian data kelompok. Nah, yang pertama ada menentukan jangkauan, disimbolkan dengan huruf J. Dengan formula J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian langkah selanjutnya ada menentukan banyak kelas, disimbolkan dengan huruf K. Nah, ini formulanya, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N ini dia adalah banyak data. Jika sudah menentukan jangkauan dan banyak kelasnya, maka kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dia merupakan perbandingan dari jangkauan dan banyak kelas. Rumusnya seperti ini ya, ada P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Nah, disajikan contoh seperti berikut ya. Sajikan data pada balita dengan berat badan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan jangkauan. Kita cari terlebih dahulu untuk data terbesar dan data terkecilnya. Pada data di sini diperoleh data terbesarnya yaitu 14 dan data terkecilnya yaitu 3. Oleh karena itu diperoleh yaitu 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Jadi jangkauannya dia adalah 11. Dan selanjutnya untuk banyak kelas, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, di sini diketahui untuk banyak datanya yaitu ada 30. Maka di sini sama dengan 1 plus 3,3 log 30. Untuk log 30 ini kalian juga bisa diperoleh dalam kalkulator ya. Untuk log 30 diperoleh 1,48. Maka 1 ditambah 3,3 dikali 1,48 yaitu 1 plus 4,87 diperoleh yaitu 5,87 dan kita bulatkan ke atas ya. Jadi diperoleh 6. Banyak kelasnya ini adalah 6.
kemudian untuk menentukan panjang kelasnya, yaitu jangkauan per banyak kelas, yaitu 11/6, diperoleh 1,83 dibulatkan menjadi 2. Nah, ini merupakan data-data yang kita butuhkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, ini adalah tabelnya ya. Ini ada berat badan. Nah, langkah yang pertama, ini sudah diketahui untuk banyak kelasnya, dia adalah 6. Maka nanti jika kalian membuat tabel, untuk barisnya berarti dia ada 6 ya. Ini untuk baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini dia merupakan baris untuk nantinya di akhir ada jumlah. Jadi banyaknya baris ke bawah, dia itu tergantung kepada banyak kelasnya. Jika di sini 6, maka ke bawahnya dia sampai sini 6. Jika di sininya 10, maka ke bawahnya juga dia ada 10. Nah, langkah pertama, kita bisa mencari tadi data terkecilnya diperoleh 3, maka di sini dia ada nanti diawali dengan 3. Nah, maka nanti di sini dia ada 3 sampai dengan berapa? Nah, sampai dengannya ini kita lihat pada panjang kelasnya. Kita lihat di sini panjang kelasnya dia adalah 2. Tetapi jangan langsung ditambahkan 3 ditambah 2. Nah, itu salah ya. Nah, ini untuk 3-nya itu dia ditambahkan dengan panjang kelas dikurangi dengan 1. Maka di sini panjang kelasnya 2 dikurangi 1, maka dia hasilnya adalah 1. Jadi nanti 3-nya ini, awal kelasnya ini, kelas interval ini, dia ditambahkan dengan 1. Maka di sini dia 3 sampai dengan 4. Gitu ya, kita peroleh 3 sama dengan 4. Nah, untuk menentukan kelas yang kedua, sebentar ini. Nah, oke. Nah, untuk menentukan kelas yang kedua juga masih sama ya. Kita lihat di sini. Ini adalah intervalnya yaitu dari 3 sampai dengan 4. Maka untuk kelas yang selanjutnya atau kelas keduanya ini, dia jangan dimulai dari 4. Tetapi kita mulai dari angka setelahnya, yaitu dari 5. Kita mulai dari 5. Nah, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, berarti untuk kelas kedua intervalnya dari 5 sampai dengan 6. Begitu juga selanjutnya kita mulai dari angka 7, 7 ditambah 1, yaitu dia 8, maka intervalnya dari 7 sampai 8. Nah, sama sampai ke bawah diperoleh, nah ini 9 sampai 10, 11 sampai 12, dan 13 sampai 14. Nah, kita lihat ya di sini tidak ada, nah di sini 4, maka di sini 5, di sini 6, maka selanjutnya yaitu 7. Jika kita menulisnya di sini 4, kemudian di sini ditulis 4 lagi, nah itu nanti akan mengakibatkan datanya akan berada di 2 kelas. Maka penyajian intervalnya seperti berikut ini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini ada kolom turus. Nah, kolom turus ini kita gunakan untuk mempermudah dalam memperoleh banyaknya frekuensinya ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di sini dia ada data 5. Nah, ini 5. 5 ini dia masuk ke dalam kelas interval yang mana? Nah, ini kan diketahui maka dia masuk ke dalam interval ini ya. Maka di sini ada 1. Nah, kemudian selanjutnya dia ada 6. 6 ini masuk ke dalam interval yang kedua ini ya. Karena ini 5 sampai 6 berarti 6 masuk ke sini. Kita tambahkan lagi 1. Selanjutnya ada 8. Nah, 8 ini masuk ke dalam kelas interval ini ya. Maka 1 di sini. Untuk 10. Nah, 10 ini kita masuk dalam interval yang keempat ini ya, kelas yang keempat, maka di sini 1. Kemudian dia ada 3, maka 3 masuk ke dalam kelas interval yang pertama. Ada 6. Nah, 6 ini masuk kelas kedua, maka di sini tambahkan 1. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari turus-turus ini, nah maka kita dapat nih dengan mudah untuk mengisi pada frekuensinya.
kita lihat turusnya di sini dia pada kelas pertama dia ada 1, maka frekuensinya 1. Dan kita lihat turus kedua dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka frekuensinya ada 7. Selanjutnya yaitu dia ada 5, berarti ada 10. Untuk kelas selanjutnya dia turusnya ada 5. Selanjutnya juga ada 5, dan yang terakhir pada kelas interval 13 sampai 14 ini turusnya ada 2, maka frekuensinya juga 2. Nah, seperti ini ya dalam frekuensinya. Kemudian jumlahnya yaitu didapatkan 30. Nah, ini berarti sudah sama ya, di sini jumlahnya 30, di sini juga 30. Nah, untuk selanjutnya di sini masih ada tabel yang sebelumnya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang pertama dia ada kelas interval. Kelas interval ini dia merupakan kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, pada tabel berikut, maka untuk kelas-kelas yang dimaksud dengan kelas intervalnya ini dia adalah ini ya. Ini adalah kelas interval yang pertama, ini adalah kelas interval yang kedua, ini kelas interval yang ketiga, dan ini adalah kelas interval keempat, kelima, dan juga kelas interval yang keenam. Nah, kelas-kelas ini disebut kelas interval karena di sini datanya dia disajikan secara interval, yaitu 3 sampai 4, ada 5 sampai 6, ada 7 sampai 8, 9 sampai 10, dan juga sampai 13 sampai dengan 14. Nah, jadi ini ya, ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga kelas keenam. Nah, yang selanjutnya dia ada batas kelas. Batas kelas ini dia dibagi menjadi 2, ada batas bawah dan juga batas atas. Nah, untuk batas bawah ini dia merupakan batas ujung bawah pada suatu kelas, dan untuk batas atas dia adalah batas ujung atas pada suatu kelas. Nah, oke, kita lihat di sini pada tabel distribusi frekuensi ini, misalkan saja pada kelas yang pertama ini, maka batas bawahnya ini dia adalah yang 3 ini. 3 adalah batas bawah, dan 4 dia adalah batas atas. Misalkan saja nih pada yang kelas ketiga, maka batas bawahnya dia adalah 7, dan batas atasnya dia adalah yang 8. Oke, jadi ini sistemnya batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, sampai seterusnya ya. Ini juga 13 ini batas bawahnya, dan 14 ini dia merupakan batas atasnya. Yang selanjutnya ada tepi kelas. Nah, tepi kelas juga ada tepi kelas bawah dan juga ada tepi kelas atas. Di sini tepi bawah yaitu sama dengan batas bawah dikurangi ketelitian data. Dan tepi atasnya dia juga ada batas atas ditambah ketelitian data. Nah, jadi ketelitian data ini dia nilainya adalah 0,5. Ini. Nah, jadi misalkan kita lihat di sini, kita mencari tepi bawah dari kelas yang pertama ini. Maka kita lihat batas bawahnya ini adalah 3, maka 3 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya adalah 2,5. Nah, untuk mencari tepi atasnya, maka di sini batas atas yaitu 4 ditambah dengan ketelitian data yaitu 0,5 ya. Ini ketelitian datanya juga sama, 0,5. Maka 4 ditambah 0,5 sama dengan 4,5 ya. Oke. Nah, kita coba pada kelas ketiga selanjutnya. Batas bawahnya ini adalah 7, maka 7 dikurangi 0,5 hasilnya adalah dia 6,5 ya, 6,5 sini. Dan tepi atasnya yaitu 8 ditambah 0,5 yaitu 8,5. Nah, ini ya. Sama juga untuk yang lainnya, untuk tepi bawah ini batas bawah dikurangi ketelitian data, dan untuk tepi atas ini batas atasnya ditambah ketelitian data. Untuk yang selanjutnya dia ada panjang kelas. Nah, dari tabel distribusi frekuensi berikut ini kita dapat dengan mudah mencari panjang kelasnya. Oke, untuk formulanya di sini ada panjang kelas P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk kelas yang pertama, tepi atasnya dia ada 4,5 dan tepi bawahnya ada 2,5.
Jika kita kurangkan 4,5 dikurangi 2,5, maka dia menghasilkan yaitu 2. Nah, ini hasilnya ini adalah 2 ya. Jadi, dapat kita ketahui untuk kelas yang pertama panjang kelasnya itu 2. Nah, panjang kelas ini untuk kelas ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan ke-6 ini panjang kelasnya sama ya. Jadi, panjang kelasnya semuanya dia adalah 2. Ini panjang kelasnya 2, ini 2, ini 2, ini juga 2 ya. Semuanya ini sama panjang kelasnya. Nah, cara lain untuk menentukan panjang kelas ini bisa menggunakan rumus yang ini. Panjang kelas sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, kita lihat di sini ya, misal pada kelas keempat ini. Batas atasnya dia adalah 10, batas bawahnya 9, maka 10 dikurangi 9 sama dengan 1 ditambah 1. Nah, maka sama aja ya, diperoleh panjang kelasnya yaitu 2. Gitu ya. Jadi untuk memperoleh panjang kelas ini sangat mudah, atau bisa juga menggunakan untuk batas bawah yang kelas kedua yaitu 5 dikurangi 3. Kurangi 3 ini. Nah, maka nanti hasilnya juga dia sama ya, 2. Oke, nah jadi panjang kelas itu untuk semua kelas dia sama. Nilainya sama yaitu 2. Begitu juga nanti untuk tabel distribusi frekuensi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita ada mencari titik tengah kelas atau disimpulkan dengan XI. Nah, titik tengah kelas ini dapat kita peroleh dengan cara, nah ini setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Nah, jadi di sini misalkan saja ini untuk titik tengah kelas pertama ini batas atasnya 4, batas bawahnya dia adalah 3, maka 4 ditambah 3 dibagi 2. Nah, di sini misal ya, misal 4 ditambah 3 dibagi 2. Gini ya. Nah, maka hasilnya adalah 3,5 ya. Gini. Nah, jadi 3,5 inilah dia merupakan titik tengah dari kelas pertama. Nah, kita coba pada kelas keempat ini. Dia ada 10 ditambah 9, maka dia 19. Nah, 19 ini dibagi 2. Nah, menghasilkan berarti 9,5. Jadi 9,5 inilah dia merupakan titik tengah dari kelas interval keempat. Oke, gitu. Nah, untuk yang selanjutnya dia ada ukuran pemusatan data kelompok. Oke, yang pertama ada min. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa min ini dia merupakan nilai rata-rata dari suatu data ya, atau perbandingan dari jumlah nilai dengan banyaknya data. Nah, di sini untuk min pada data kelompok ini formulanya yaitu seperti ini, ada sigma dari i dari 1 sampai n dengan fi xi di per sigma i sama dengan 1 sampai n dari fi. Nah, di sini perlu diketahui untuk fi-nya ini dia adalah frekuensi kelas ke i dan xi-nya ini sama dengan nilai tengah kelas ke i. Nah, ini ada contoh, hitunglah min atau hitunglah rata-rata dari data pada tabel berikut. Nah, maka langkah penyelesaiannya untuk yang pertama, kita tulis ulang untuk data tabelnya seperti ini, dan kita tambahkan 2 kolom, yaitu untuk kolom xi atau nilai tengah dan kolom fi xi. Oke, dari sini kita cari untuk nilai tengahnya terlebih dahulu, nilai tengah pada kelas pertama. Nah, pada sebelumnya sudah kita pelajari untuk mencari nilai tengahnya yaitu 4 ditambah 3 atau ya batas atas ditambah batas bawah per 2 ya. Maka ini 4 ditambah 3 per 2 yaitu 7 per 2, maka 3,5. Untuk kelas kedua yaitu sama, 6 ditambah 5 per 2, 6 ditambah 5 dia ada 11, 11 per 2 maka 5,5. Nah, kita lihat di sini untuk mempermudah nilai tengah, kita juga bisa langsung menambahkan dengan panjang kelasnya. Ya, di sini tadi kan di depan sudah diperoleh untuk panjang kelas pada tabel distribusi frekuensi ini dia adalah 2 ya. Nah, kita dapat peroleh dari ini misalkan 4 dikurangi 3 sama dengan 1 ditambah 1 ya. Berarti panjang kelasnya ini adalah 2. Maka untuk memperoleh nilai tengahnya ini kita bisa langsung tambahkan saja ini ke bawah yaitu 2. Kita lihat di sini untuk kelas pertama dia 3,5,
Dan kelas kedua nilai tengahnya ada 5,5. Nah, ini kan dia selisihnya yaitu 2. Pasti untuk nilai tengah dari kelas ketiga ini pasti dia adalah 7,5. Coba ya kita buktikan di sini. Untuk mencari nilai tengah tadi 8, ya 8 ditambah 7. Untuk 8 ditambah 7 itu sama dengan 15 ya. Oke, nah 15 ini kan tadi dibagi 2, per 2 ya, per 2. Nah, 15 ini berarti dia per 2. Nah, 15 per 2 ini dia hasilnya adalah 7,5. Nah, berarti nilai tengahnya ini dia adalah, oke, nilai tengah ini ya, nilai tengah pada kelas ketiga dia adalah 7,5. Nah, kita bisa dengan mudah hanya menambahkan panjang kelasnya saja ya, tadi sudah terbukti ini 7,5, maka untuk kelas yang selanjutnya kita bisa peroleh 7,5 ditambah 2 maka 9,5, 9,5 ditambah 2 yaitu 11,5, dan 11,5 nah ditambah 2 maka hasilnya adalah 11,5. Nah, kemudian kita mengisi untuk kolom yang FI/XI. FI ini dia merupakan frekuensi kelas I dan XI dia nilai tengah kelas I. Maka untuk mencari kolom tersebut kita hanya perlu mengalihkan saja ya, ini 1 dikali dengan 3,5 maka hasilnya 3,5, dan 7 dikali dengan 5,5 hasilnya 38,5, 10 dikali 7,5 hasilnya 75, kemudian 5 dikali 95 hasilnya 47,5, dan sampai seterusnya yaitu 2 dikali 13,5 hasilnya 27. Nah, untuk jumlahnya ini dalam mencari rata-rata itu kita memerlukan sigma dari FI/XI atau jumlah dari FI/XI. Nah, maka di sini kita jumlahkan terlebih dahulu kolom ini diperoleh sigma FI/XI yaitu 249. Dan kemudian kita membutuhkan untuk jumlah dari frekuensinya. Kita jumlahkan di sini frekuensinya didapatkan yaitu sigma FI-nya sama dengan 30. Kemudian kita langsung substitusikan kepada formulanya. Nah, kita peroleh ini sigma FI/XI diperoleh 249 dan sigma FI-nya 30, maka 249 per 30 ya, sama dengan 8,3. Jadi diperoleh yaitu rata-rata atau mean dari data pada tabel ini dia adalah 8,3. Seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai median ini ya. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa median ini datum yang terletak di tengah suatu data setelah data diurutkan. Nah, diberikan formula pada median data kelompok adalah seperti ini ya. Sedikit berbeda dengan pada data kelompok data tunggal sebelumnya. Oke, ini di sini ada median sama dengan TBME plus P dikali setengah N dikurangi F kapital ME per F kecil ME. Nah, di sini untuk TBME ini dia adalah tepi bawah kelas median. Untuk P-nya adalah panjang kelas, dan F kapital ini dia adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan ada F kecil ME ini dia adalah frekuensi pada kelas median. Nah, ini disajikan contoh, tentukan median dari data pada tabel berikut. Oke, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu untuk frekuensi kumulatif masing-masing kelas. Oke, kita bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif ini ya, frekuensi kumulatif dia adalah jumlah-jumlah dari si frekuensi ini. Untuk frekuensi kelas pertama ini dia masih 1 ya. Nah, kemudian untuk frekuensi kelas yang kedua ini, maka kita jumlahkan untuk frekuensi kelas pertama ditambahkan dengan frekuensi yang kelas keduanya ini. Maka dihasilkan yaitu 8. Nah, kemudian untuk menentukan kelas yang ketiga ini frekuensi kumulatifnya dia dari sini, dari 8 ini kemudian dia dijumlahkan dengan frekuensi pada kelas ketiga. Nah, ini ya dihasilkan yaitu 18. Nah, untuk frekuensi kumulatif pada kelas keempat ini yaitu menjumlahkan frekuensi kumulatif pada kelas ketiga dijumlahkan dengan frekuensi pada kelas keempat. Nah, dihasilkan yaitu 23. Begitu juga seterusnya ya. Untuk frekuensi kumulatif kelas 5, 23 ditambah 5 sama dengan 28, kemudian 28 ditambahkan 2 sama dengan 30. Oke, perlu diperhatikan di sini ya.
jumlah frekuensi kumulatif pada kelas terakhir ini dia akan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah keseluruhan dari semua frekuensi. Jika jumlah frekuensi sudah sama dengan frekuensi kumulatif kelas yang terakhir, berarti perhitungan yang sudah kita lakukan ini benar gitu ya. Nah, oke, untuk langkah yang selanjutnya ada menentukan letak kelas median. Jadi, kelas median ini dia merupakan kelas di mana di dalamnya terdapat nilai median. Nah, kita tentukan dulu nih, dari ke-6 kelas ini, mana sih yang merupakan kelas mediannya. Nah, cara menentukannya ini tinggal jumlah frekuensinya itu dibagi 2. Di sini diperoleh frekuensinya jumlahnya adalah 30, maka 30 per 2 sama dengan 15. Nah, jadi frekuensi kumulatifnya ini kan dia ada 18, maka 18 ini dia mencakup letak ke 15 ini. Jadi, kelas medianya ini terletak pada kelas ketiga, yaitu pada interval 7 sampai dengan 8. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan mediannya nih. Masih menggunakan formula yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk tepi bawah kelas median. Nah, di sini diperoleh tepi bawahnya yaitu 7 dikurangi 0,5, maka diperoleh 6,5. Kemudian untuk panjang kelas, seperti yang kita ketahui pada sebelumnya, untuk memperoleh panjang kelas ini dia tinggal batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, maka ini diperoleh 2 ya. Nah, diperoleh 2. Kemudian yang selanjutnya ini ada N. Di sini jumlah keseluruhannya dia ada 30 data ya. Nah, selanjutnya ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di sini diketahui kelas mediannya ini ya, kelas ketiga. Maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah si 8 ini. Ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Diperoleh 8. Kemudian ada frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya ini ya, jadi frekuensinya diperoleh yaitu 10. Seperti ini ya. Kemudian kita lakukan perhitungan, diperoleh 6,5 ditambah 2 dikali 15, ini ya setengah dikali 30, dikurangi 8 per 10. Oke, dihasilkan seperti ini. Nah, 6,5 ditambah 14 per 10 sama dengan 6,5 ditambah 1,4, maka menghasilkan 7,9. Nah, jadi median pada data tabel tersebut adalah 7,9. Gitu. Nah, selanjutnya ini dia ada modus nih. Modus seperti kita ketahui pada sebelumnya, modus itu merupakan nilai yang sering muncul ya. Nah, pada data kelompok ini diperoleh formula seperti berikut. Nah, ini. Modus sama dengan TBMO plus P dikali D1 per D1 plus 2. Nah, untuk keterangannya, TBMO ini tepi bawah kelas modus, P ada panjang kelas, dan D1 ini dia merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, untuk D2 ini dia adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kita langsung masuk pada contoh. Hitunglah modus dari data pada tabel berikut. Nah, oke. Yang pertama, nah ini kita pertama cari dulu nih untuk tepi bawahnya. Nah, sebelum kita mencari tepi bawah, kita harus mencari untuk kelas modusnya. Kita lihat di sini, kelas modus dia adalah mencari frekuensi terbanyak. Nah, di sini frekuensi terbanyaknya dia adalah 10 ini ya. Nah, maka kelas modusnya ini adalah kelas ketiga, di mana yaitu pada interval 7 sampai 8. Nah, ini dia adalah kelas modus. Kemudian langkah yang kedua, kita baru menentukan tepi bawah kelas modusnya. Di sini batas bawahnya dia ada 7, maka tepi bawahnya dia adalah 7 dikurangi 0,5 hasilnya 6,5. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang. Panjang kelas seperti sudah diketahui sebelumnya. Untuk panjang kelasnya ini kita bisa peroleh ya. 8 dikurangi 7 kemudian ditambahkan 1 diperoleh panjang kelas yaitu 2. Oke, kemudian kita cari nih untuk DI-nya. DI atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, di sini untuk kelas modusnya yaitu ini ya. Maka untuk selisih frekuensi kelas modusnya dengan kelas sebelumnya berarti ini 10 dikurangi dengan 7. Nah, ini 10 dikurangi 7. Maka DI-nya sama dengan
10 dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi untuk DI sama dengan 3, kemudian kita cari untuk D2. D2 ini dia selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, berarti selisih antara 10 ini dengan 5. Ya, jadi 10 dikurangi 5 ini merupakan D2-nya ya, selisihnya. Untuk D2 sama dengan 10 dikurangi 5 diperoleh yaitu D2 sama dengan 5. Nah, jadi sudah kita peroleh. Untuk perhitungannya kita langsung masuk pada formulanya ini. Kita langsung substitusikan saja yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, diperoleh seperti ini ya, 6,5 ditambah 2. Nah, ini DI-nya 3 ditambah per 3 plus 5 ini. Diperoleh 6,5 ditambah 2 dikali 3 per 8. Peroleh 6,5 ditambah 6 per 8. Nah, diperoleh lagi 6,5 plus 0,75 menghasilkan 7,25. Nah, jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 7,25. Nah, begitu ya untuk perhitungan pada modusnya. Sangat mudah bukan? Nah, ini ada kuis. Nah, diberikan data nilai ujian matematika dari 35 siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian untuk soalnya tentukan median dari data tersebut. Nah, silahkan ya bisa kalian kerjakan untuk kuisnya. Demikian materi hari ini. Jika ada pertanyaan maupun hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada grup WhatsApp atau bisa langsung chat pribadi. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya.